Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Suara Moralitas, tempat di mana kita membedah fenomena sosial dari kacamata kemanusiaan dan etika. Bersama saya Hasmir yang akan memandu diskusi kita hari ini. Nah, tema hari ini tuh cukup seru untuk dibahas ya. Itu tentang yang sangat sensitif sih sebenarnya, tapi krusial banget buat dibahas. Tentang pro kontra fenomena pelanggaran dan pembubaran izin rumah ibadah. Jadi di studio hari ini sudah ada 3 rekan hebat saya, ada Stanley, Danielo, dan Luis dari sisi pro dan kontra. Jadi baik semuanya, kita langsung saja. Jadi kalian gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Jadi oke, kita langsung aja ya. Akhir-akhir ini kita sering banget lihat di berita itu kayak ada, terutama di media sosial ya, ada pembubaran paksa aktivitas ibadah atau penolakan izin pendirian rumah ibadah di berbagai daerah. Dari sudut pandang moralitas ini dilematis banget ya. Di satu sisi ada aturan hukum dan di sisi lain ada juga hak asasi manusia untuk beretika dan beragama. Kita pengen denger nih dari perspektif kalian. Mungkin saya ke Danielo dulu selaku yang cukup vokal menentang aksi pembubaran ini. Jadi Danielo, gimana sih menurut kamu fenomena dari kacamata moralitas manusia? Oke, makasih Asmir. Jadi gini, kalau kita bicara soal manusia dan moralitas, prinsip paling mendasar dari moralitas itu adalah menghargai martabat manusia. Nah, beribadah itu adalah hak paling privat dan esensial antara manusia dengan penciptanya. Benar-benar. Jadi ketika ada sekelompok orang yang membubarkan orang yang lagi beribadah gitu, atau sengaja mempersulit izin rumah ibadah secara diskriminatif, bagi saya itu adalah pelanggaran moral yang sangat serius sih. Jadi konstitusi kita pun menjamin itu, dan secara etika universal memaksa orang berhenti berdoa itu gak manusiawi, ya kan? Jadi mau alasannya belum ada izin kayak atau administratif kayak, aspek kemanusiaan harusnya ditaruh di atas selembar kertas izin. Ya berarti nggak bisa dimain-main ya, atau diubah sewaktu-waktu gitu ya. Jadi berarti menurut Danielo tuh hak beribadah itu sifatnya absolut secara moral ya. Nggak bisa ditawar oleh birokrasi. Jadi bagaimana kalau dari sudut pandang Luis? Kamu kan banyak memperhatikan dampak sosialnya ya Luis ya. Jadi menurut kamu gimana? Hasbir, menurut aku nih, aku setuju banget sama Danilo. Saya mau nambahin dari aspek empati moral. Manusia itu makhluk moral karena punya kapasitas untuk berempati. Coba kita lihat balik posisinya. Gimana kalau kelompok mayoritas di suatu daerah menjadi minoritas di daerah lain? Lalu rumah ibadahnya dilarang, pasti sakit kan? Sakit hati kan? Pembubaran rumah ibadah ini menciptakan trauma psikologis bagi minoritas dan merusak turunan toleransi. Menurut saya, moralitas masyarakat kita sedang mengalami kemunduran kalau kita merasa terancam hanya karena ada orang lain yang beribadah dengan cara yang berbeda di lingkungan kita. Benar-benar. Jadi ada poin yang sangat kuat ya dari kalian berdua ya. Jadi beribadah itu adalah hak dasar dan empati yang harus diutamakan. Tapi sekarang kita coba lihat deh dari sisi sebaliknya, dari sisi Stanley. Sebagai orang yang melihat bahwa aturan dan ketertiban sosial itu juga bagian dari moralitas bersama, bagaimana kamu menanggapi ini? Kenapa pembatasan atau penegakan izin itu dianggap perlu gitu? Oke, Asmi. Terima kasih. Terima kasih juga buat pandangan dari dua kawan saya. Saya paham banget nih poin kemanusiaan yang kalian bawa. Tapi mari kita berkepala dingin dan melihat dari sudut pandang sosiologi, moral, dan hukum. Manusia itu hidup dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Agar tidak terjadi benturan, moralitas kelompok harus diatur oleh moralitas publik yang disepakati bersama, yaitu hukum dan regulasi. Aturan tentang izin rumah ibadah itu dibuat bukan untuk melarang orang beribadah, melainkan untuk mengatur tata ruang, ketertiban, dan persetujuan komunitas lokal. Benar. Kalau semua orang bebas mendirikan bangunan fasilitas publik tanpa izin lingkungan, baik itu tempat ibadah, tempat hiburan, ataupun pasar, maka akan terjadi kekacauan sosial. Moralitas juga berarti menghormati kesepakatan bersama dan kenyamanan warga lokal di lingkungan tersebut. Jadi penertiban itu
bukan sentimen agama, melainkan penegakan hukum dan harmoni yang berjangka panjang. Tapi Stanley, saya ingin potong bentar ya. Stan, masalahnya di lapangan aturan izin itu seringkali dipakai sebagai alat oleh kelompok-kelompok mayoritas untuk mendiskriminasi para minoritas. Syaratnya dibuat sengaja ataupun bahkan kayak mustahil gitu loh dipenuhi syarat-syaratnya. Apakah moralis kalau hukum tertulis dipakai untuk menindas hak berkeyakinan? Oke, Gimana menurut Stanley? pendapat yang bagus ya dari Danilo. Nah, kalau kasusnya itu ada oknum yang mempersulit, yang harus dibenahi itu bukan orangnya, melainkan birokrasinya. Jadi Danilo bukan dengan cara melanggar hukum secara sepihak dan langsung mendirikan bangunan tanpa izin. Kita harus membedakan antara hukum yang cacat dengan kewajiban menaati hukum. Kalau rumah ibadah didirikan tanpa izin dan memicu konflik horizontal, ya rugi kan juga kita dan masyarakat juga kan. Jadi nilai moral ketertiban itu esensial agar kedamaian itu bisa terjaga di dunia saat ini. Ya, keren banget diskusinya, seru juga ya. Jadi Stanley menekankan pentingnya hukum dan ketertiban sebagai payung moral bersama agar tidak chaos ya Stanley ya, benar ya. Iya, betul. Sementara Danilo dan Luis menekankan bahwa keadilan dan empati tidak boleh dikorbankan demi formalitas hukum, benar ya. Jadi Luis, gimana jalan tengahnya kalau ada benturannya seperti ini gitu? Oke Hasmir, menurut aku nih hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Konsep moralitas tertinggi itu ada keadilan yang memanusiakan. Kalau ada aturan, justru membuat sekelompok manusia terasingkan dan ketakutan untuk beribadah di negaranya sendiri. Berarti hukum itu kehilangan substansi moralnya. Solusinya bukan membubarkan atau melarang dengan cara persekusi. Persekusi atau pembubaran paksa saat orang sedang beribadah itu secara moral zero tolerance. Tidak bisa dibenarkan dengan alasan hukum apapun. Jadi kira-kira dari Stanley ada nggak? Oke, pandangan yang bagus ya dari Luis sebenarnya. Ya, saya sepakat sih dengan Luis soal cara pembubaran. Ya, tindakan main hakim sendiri atau persekusi itu jelas salah dan melanggar hukum juga ya. Yang saya dukung di sini itu adalah ketegasan pemerintah untuk mentertibkan sesuai jalur hukum. Dan pihak yang ingin mendirikan rumah ibadah juga harus memiliki yang namanya komitmen moral untuk merangkul warga berdialog, bukan langsung untuk membangun secara diam-diam. Ya, jadi moralitas itu sebenarnya ada dua arah. Yang pertama adalah lokal membuka diri, dan yang kedua yang pendatang menghormati aturan. Benar luar biasa sekali ya. Jadi bisa saya garis bawahi, konflik pro kontra ini sebenarnya bukan cuma soal agama, tapi soal bagaimana kita menyeimbangkan hak asasi dan ketertiban umum, benar ya? Benar. Jadi sebagai penutup ada satu kalimat kesimpulan dari masing-masing. Mulai dari Danilo aja deh, kira-kira apa itu kalimatnya? Kalau menurut saya, moralitas sejati itu diuji ketika kita mampu memberikan ruang bagi orang yang berbeda dengan kita. Kan cara orang beda-beda untuk mencari Tuhan dengan tenang. Kira-kira Jadi gitu. kayak nggak ada perbedaan gitu ya, Ya, harus sama rata saling ya. menghargai. Jadi kalau dari Luis gimana? Oke Hasmir, kalau menurut saya jangan biarkan selembar kertas birokrasi itu menghapus rasa kemanusiaan dan empati kita sebagai sesama manusia Hasmir. Ya benar-benar kurang lebih mirip ya dengan Ya. Danilo ya. Sekarang kalau dari Stanley deh, gimana pendapatnya? Kan kita sudah mendengar dari dua teman saya ya. Jadi ya kesimpulan saya untuk kasus hari ini ya, itu adalah kedamaian yang baik dan nyaman untuk masyarakat itu bisa dicapai ketika kebebasan individu berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penghormatan terhadap kesepakatan sosial. Benar. Jadi keren banget ya kesimpulannya dari teman-teman semua. Dan untuk teman-teman penonton, dari mata kuliah manusia dan moralitas, kita belajar bahwa moral bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, Iya.
tapi bagaimana kita tetap memanusiakan manusia dalam segala perbedaan dan aturan yang ada. Jadi terima kasih untuk Stanley dari pihak Pro dan Danielo dan Wis dari Kontra. Saya mengucapkan terima kasih atas obrolan yang sangat seru hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Suara Moralitas selanjutnya. Salam kemanusiaan. Bye. Cuy. Udah, Cok. Dadah.